Gak ini loh, kesel banget ketika gak ada penonton. Anjir, garing banget coy. Tapi kemudian setelah gak berapa lama, jujur aja sampai ketika sekarang, gue cukup menikmati pertandingan yang sebenarnya malah gak ada suara penonton sama sekali. Gak ada suara penonton yang rekaman. Nah itu justru bagi gue satu experience yang gue yakin kedepannya kita gak akan ngerasain lagi. Apa yang paling menurut lo rame di 2020? Kalau gue sih udah pasti gosipnya Messi. Messi itu hampir menghancurkan tatanan dunia tuh anjing. Semua lo itu bahas Messi lo bro. Itu Messi kalau pindah bisa lebih heboh daripada pandemi anjing. Iya, udah. Corona juga kalah sama lupa Messi. Iya. Menurut gue ya, ada sejarah yang dicuri dari Lionel Messi. Iya, dicuri. Tinggal satu doang Ballon d'Or, udah itu. Kalau di Ballon d'Or udah nggak kelar. Dia dapat itu udah kelar itu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu lagi dengan gue Rifki Alan, ada juga Evan Simon. Apa kabar Van? Baik, masih baik, selalu baik. Alhamdulillah. Ini nggak kerasa Van ya. Udah mau akhir tahun nih 2020, gila. Bener-bener gak berasa? Berasa lah, sakitnya berasa sih 2020 ini. Sebenarnya gini, berasanya adalah kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang menyebalkan. Iya, sama. Ya gitu dong. Tapi di saat bersamaan karena menyebalkannya itu jadi terlalu cepat jalannya. Gak kerasa jadi. Karena kita memang tidak, maksud gue dengan protokol yang ada bahwa lo harus sering-sering di rumah, tidak boleh sering-sering keluar gitu karena adanya pandemi ini. Ya jadi keseharian kita, sengaja kalau dari gue ya, kesehariannya jadi ya begitu-gitu aja gitu. Dan itu yang membuat hari-hari itu berlangsung dengan cepat. Iya jadi kayak yang tadi lu bilang cukup menyebalkan sih. Banyak hal yang menyebalkan bagi gue. Maksudnya kehidupan pribadi gue juga gitu. Apalagi gue juga suka nonton bola, jadi kayak anjing menyebalkan banget gitu kan. Udah pasti menyebalkan. Apalagi hasil-hasil tim-tim kesayangan gitu kan selama 2020 ini. Yang paling terdekat mungkin menurut gue yang cukup menyakitkan gitu. MU gagal menang sama Leicester, padahal poinnya itu sedikit anjir kenapa sih nggak menang gitu loh. Padahal MU itu raja Boxing Day. Iya, lo tuh bisa menang lo Leicester dan Liverpoolnya juga seri kan. Kalau gue pribadi hasil MU dan Leicester itu sebenarnya tidak terlalu buruk buat MU maupun Leicester. Iya. Tapi kenapa lebih cenderung MU mengecewakan bagi MU karena mereka 2 kali unggul. Udah 2 kali unggul dan mereka sempat punya beberapa kesempatan yang terbilang emas. Rashford gitu di menit-menit pertama sama di babak kedua sempat kan dia lumayan bebas lah. Udah tinggal shoot tapi masih ditahan sama Schmeichel. Itu menurut gue yang membuat hasil imbang itu menjadi terasa kurang memuaskan buat MU. Apalagi kebobolannya menit-menit akhir gitu. Maksudnya ya mungkin ini dari perspektif ya, maksudnya tanggapan dari pendukung MU yang lagi dengerin kayak kapan lagi gitu. Ya mungkin musim ini mereka bisa meraih trofi juara gitu kan. Setelah di tahun 2020 ini mereka bisa lolos ke Liga Champion gitu. Kalau gue sih soal perebutan juara gue masih tetap berpegang sama yang gue sebut di episode lalu bahwa apakah MU masih bisa bersaing perukan titel? Bisa. MU bisa juara, ntar dulu. Tunggu dulu. Ya, maksudnya di tahun 2020 ini ya emang banyak cerita juga sih Van. Ini kayaknya kita menarik buat bahas sedikit nostalgia deh Van 2020 nih. Sepanjang 2020 ya. Setuju gak lo? Setuju lah. Ya momen-momen yang paling lo ingat gitu. Khususnya di Premier League lah khususnya gitu kan. Karena kita ya nyari Premier League juga gitu kan. Apa yang paling lo ingat? Kalau secara pribadi, ini personal banget nih ya. Yeah. Yang gue paling ingat tentu adalah kehadiran Bruno Fernandes. Karena mengubah semuanya buat MU. Itu secara pribadi, secara personal. Terus? Tapi kalau misalnya secara umum pandangan gue sebagai penggemar sepak bola, yang paling berkesan di Premier League menurut gue adalah Leeds United. Oke. Lalu? Walaupun memang Liverpool juga keberhasilan Liverpool juara cukup historis ya. Dalam artian ya kita udah nunggu mereka lama juara gitu kan. Oh lo nunggu Liverpool juara nih? Ya gue nunggu dong, kasihan soalnya juga gitu loh. Maksudnya kapan nih bisa nyaingin MU kan gitu. Ceritanya ya sombong dikit. Tapi kan gimana ya? Menurut gue Liverpool itu juara sebenarnya tidak lagi mengejutkan setelah mereka berhasil menjuarai Liga Champions musim lalunya.
Dan penampilan mereka di musim 2019 juga cukup menjanjikan gitu tipis kan. gitu kan kalahnya dari City gitu. Dan jadi maksud gue bukan satu kejutan yang langsung wow banget lah buat gue. Dan tapi kalau dibanding sama Leeds, Leeds ini punya hype yang luar biasa gitu. Dan udah nunggu belasan tahun. Terakhir gue nonton bola itu pas Leeds degradasi. Maksud gue pas gue awal-awal aware sama sepak bola gitu ya. Leeds itu pas terdegradasi. Soalnya gue ingat banget musim itu MU dapat Alan Smith. Ini batch-nya masih di tengah. MU dapat Alan Smith yang artinya ketika itu Leeds terdegradasi. Jadi gue tidak pernah melihat keajaiban Leeds yang dulu sampai nembus semifinal Liga Champions itu loh. Nah terus sekarang mereka balik juga dengan dibumbui cerita-cerita kehadirannya Bielsa, si pelatih gila. Ngelihat juga permainannya di awal-awal musim, anjir edan coy. Nyerangnya bagus gitu, semangatnya ada. Bahkan ketika dibantai sama MU pun masih banyak yang muji-muji Leeds kan. Ya itu menurut gue jadi 2020 ini bagi gue kalau nonton Premier League ya memang baru lah. Ya gue setuju. Momen yang paling menarik gitu, momen yang paling gak bisa dilupakan di 2020 ini ya Liverpool juara sih. Kalau gue ya paling utama sih Liverpool juara, karena meskipun gue tidak terlalu suka Liverpool, gue bukan fans Liverpool, tapi kayak apa yang mereka raih di tahun 2020 ini kerja keras mereka dari beberapa musim sebelumnya bersama Klopp gitu. Jadi mereka tuh ada jenjangnya itu loh, prosesnya itu loh. Nggak secara instan, nggak hanya dadakan dapat gelondoran uang. Terus mereka tuh benar-benar berbenah gitu loh. Jadi ketika mereka juara di tahun 2020 itu kayak puasnya tuh bukan puas cuma dapat trofi gitu loh. Banyak hal yang mereka kerjakan dari nol, dari berbenah itu bisa jadi dapat trofi itu gitu. Berasa lah ya kerja kerasnya. Gitu. Idiom bahwa usaha tidak hasil tidak ya itulah ya, tidak mengkhianati lah pokoknya lah ya. Berasa ya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, ya itu. Kalau misalnya dibandingkan nih ketika City mulai gelar juara, itu mungkin secara tanda kutip kayak orang tuh mikir itu uangnya banyak gitu kan. Nah Liverpool ini enggak gitu loh Pak. Mudah untuk berpikir begitu ya. Mudah untuk meskipun ya tidak seperti itu. Dan meskipun sebenarnya Liverpool juga ngeluarin duit banyak. Iya, tapi kan orang mikirnya nggak ke situ loh, Van. Iya benar. Dengan dana yang backgroundnya Liverpool pemiliknya seperti apa gitu, Manchester City seperti apa, orang tuh bakal lebih ini kayak Manchester City mah karena uang gitu. Buktinya ya banyak pemain bintang mahal yang ada di Manchester City gitu. Jadi kayak Liverpool juara itu momen benar-benar hal yang fantastis. Jadi mungkin juga karena kita pernah merasakan sih. Ya mengalami bagaimana periode ketika Liverpool lagi suram-suramnya. Gitu loh. Iya. Dan sial-sialnya menurut gua karena mereka berapa kali sempat deket sama gelar juara tapi ujung-ujungnya gagal. 2 kali sih menurut gua, ketika sama Torres sama dan si Gerrard kepleset. Jadi menurut gua itu membuat narasi bahwa Liverpool kebangkitan Liverpool yang puncaknya menurut di tahun ini itu menjadi lebih spesial, dan gua cukup setuju gitu secara umum ya. Betul. Apalagi sempat imbang kan nih, pandemi dibatalin, apakah liganya akan berakhir gitu. Orang udah kalau yang bukan mendukung Liverpool udah berharap aja. Iya betul. Sayangnya tuh yang paling gue inget sih, yang cukup ya bukan paling inget ya, agak mengejutkan sih Mourinho ya sih. Mourinho yang megang Spurs itu menurut gue kayak, kalau dari gue yang kayak gila, Mourinho berani loh ngambil Spurs dalam kondisi yang Spurs sebenarnya emang lagi bagus-bagus kan sama Pochettino kan, tapi dengan sejarah klubnya Spurs gitu loh, seorang Mourinho berani ngambil dengan nama besar si Mourinho, dia megang MU, megang Inter, megang Real Madrid, bisa dapat juara gitu, tapi megang seorang Spurs, sebuah tim Spurs gitu. Nah ini jadi menarik menurut gue, karena Spursnya mau bakal dibawa kayak gimana kayak sama Mourinho, apa yang kita tahu di awal musim ini 2021 mereka bisa sampai papan atas juga. Ya gitu. walaupun beberapa pertandingan terakhir agak turun sih ya. Itu jadi salah satu momen yang gue ingat juga sih 2020. Kalau gue soal Spurs sebenarnya nggak terlalu gimana banget. Tapi gue mengakui bahwa gue cukup terkejut di awal-awal musim Spurs bisa bermain sangat apik gitu. Maksud gue, kita tahu Mourinho itu tipikal pelatih seperti apa, dan taktik itu berhasil dieksekusi dengan baik oleh pemain-pemain Spurs ini. Jadi itu yang menurut gue lebih achievement yang sebenarnya lebih penting. Kenapa? Karena Mourinho itu udah gagal sama MU. Dengan taktik yang menurut gue relatif sama. Mungkin secara mikro beda, secara makro mah mirip lah. Iya. Lu sit back,
jaga formasi gitu, disiplin, jangan malas-malesan, counter attack. Tapi kan secara pemainnya pun juga beda ya. Tapi menurut gue keberanian Mourinho menggunakan makro itu keberanian yang patut dipuji. Dan gue pun relatif melihat Mourinho yang sekarang itu lebih punya kerendahan hati dibanding ketika dia arogansinya sedikit berkurang sih. Itu yang itu gue tadi ya Mourinho. Terus gue ada satu lagi sih menurut gue yang paling gue ini sih ya tentu pandemi inilah. Karena benar-benar kayak memberhentikan segalanya gitu. Khususnya apalagi sepak bola gitu kan. Gue awalnya kesel banget ketika gak ada penonton. Anjir, garing banget coy. Tapi kemudian setelah gak berapa lama, jujur aja sampai ketika sekarang, gue cukup menikmati pertandingan yang sebenarnya malah gak ada suara penonton sama sekali. Meskipun di televisi ada suara rekaman penonton. Iya, tapi maksud gue kalau lu lihat beberapa liga lain gitu, ya Liga Champions sih sebenarnya yang paling ini, dia tuh nggak ada suara penonton sama sekali, nggak ada suara penonton yang rekaman. Nah itu justru bagi gue satu experience yang gue yakin kedepannya kita nggak akan ngerasain lagi. Iya. Karena ya tentu harapannya pandemi ini akan segera berakhir dong di 2021. Iya maksudnya yang bukan hadirnya datangnya pandemi itu benar-benar membunuh segalanya gitu Van, kayak bukan membunuh sih maksudnya mengubah semuanya gitu, kayak nggak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sepak bola pun bisa diubah gitu, bisa berubah gitu. Yang kita tahu banyak protokol kesehatannya yang harus dilakukan gitu kan, bahkan pertandingan pun yang kayak kemarin City lawan Everton itu bisa berubah beberapa jam gitu, bisa ditunda dalam beberapa jam. Ini kan kayak gokil sih nih emang 2020 nih corona nih bener-bener. Gue bukannya sok-sokan mencoba melihat sisi positif gitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari konteks sepak bola, kacamata sepak bola profesional industrinya, dan terutamanya Premier League atau juga Bundesliga gitu ya. Yang pertama kali kan dia result pertama kali kan Bundesliga kan. Gue melihat memang industri sepak bola harus banyak belajar dengan situasi-situasi extraordinary. Ini situasi seperti ini kan nggak pernah dirasain sebelumnya, paling jatuhnya tragedi kalau misalnya memang ada pembatalan yang krusial. Cuman sekarang lu dituntut untuk di satu sisi lu dituntut untuk beradaptasi dengan adanya pandemi yang tentu saja jauh lebih krusial dibanding apapun karena berhubungan sama kesehatan manusia. Kedua adalah lu juga dituntut untuk gimana sih lu sebagai sebuah industri yang sudah lumayan nyaman ketika di milenium baru ini sudah lumayan nyaman gitu, dibajarin duit segala macem, jadi prioritas, jadi aset di negara lu. Kemudian lu dituntut juga untuk memahami apa sih keinginannya si para investor dan pemilik duit ini. Hasilnya kita lihat sini di jadwal yang padat. Pemain, klub, staff, visio semua harus mutar otak. Gimana kalau jadwalnya padat kayak gini? Dan menurut gue ya, kedepannya sangat mungkin kalau atas nama uang, dan setelah kita melihat maksud gue, kita tahu lah industri sepak bola itu seberapa gilanya sih sama uang. Gue sih nggak menyaksikan kalau misalnya kedepannya turnamen bakal bertambah dan memang jadwalnya sepadat ini. Karena lu dituntut untuk, ya buktinya kemarin bisa, sekarang harus bisa dong. Lagi kan sempat ada wacana yang Eropa iyalah, itu loh, yang Super League itu kan, itu munculnya saat pandemi ini kan, wacana-wacana itu. Yang apa itu juga ini yang Liverpool sama MU katanya mau bikin format baru Premier League kan. Jadi bener-bener kayak ya bener lo tadi bilang, mungkin bakal ada hal-hal baru muncul. Ya, gue sih nggak mungkin tidak akan kaget setelah nanti. Ya gue bilang kaget sih, mungkin kaget, tapi di satu sisi juga maksudnya belajar dari situasi sekarang. Namanya manusia itu paling demen mengeksploitasi manusia lain. Iya. Apalagi sekarang apalagi mereka punya alasan, lu udah gue bayar dengan harga tinggi, terus masih nggak mau main gitu. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Buktinya ya sekarang pemain capek main tiap 3 hari sekali gitu. Netizen masih banyak yang ngomong, kan ini pemain dibayar mahal. Ya tapi lu mikir dong, ini tetap manusia gitu loh. Bro, bukan kuda. Kalau mau ya lu turunin aja gajinya. Itu yang paling menurut gue paling apa ya? Bukan ideal tapi bagi gue masuk akal. Dibanding lu maksa karena lu gue kasih banyak duit, lu harus kerja 3 hari sekali dan harus selalu penampilan 100%. Konyol. Lu aja coba disuruh kayak gitu, bisa kagak? Betul. Gokil sih emang.
maksudnya pandemi ini benar-benar banyak memunculkan hal-hal baru sih, dan ya semoga lah pandemi ini benar-benar berakhir. Ya kalau misalnya lo sudah mulai nyaman tanpa penonton, tapi tetap aja sih atmosfer tetap butuh. Maksud gue yang soal tadi itu bukan nyaman sih, tapi lebih ke pengalaman baru yang ternyata gue juga menikmati gitu loh. Karena lu dengerin apa sih pemain ini saling maki, saling kasih semangat gitu. Itu jadi pengalaman beda. Dan minggu lalu tuh si Kang Ardi ngomong soal mentalitas pemain, dan itu gue ngaruh banget. Iyalah, sangat ngaruh banget itu. Gue nggak pengen hal itu berlanjut lah. Tentu dengan adanya tekanan penonton gitu segala macam itu menjadikan sepak bola lebih hidup dan prone to kesalahan menurut gue. Basic pemain tuh dalam tekanan kan pasti anjir gitu ya. Takutnya stres doang nanti pemain-pemain bola tuh tiba-tiba ada yang gila kan kita nggak tahu. Tapi ya oke lah itu. Tapi salah satu lagi Van, gue sih cukup excited dengan penampilan Munchen sih di tahun 2020 ini. Gak usah ngomong dong. Ya kan ini kan maksudnya hal yang wah gitu loh. Maksudnya hal-hal yang kita ingat di tahun 2020 tuh ya Munchen sih. Munchen jelas lah. Karena sejujurnya sebelum 2020 gue gak ngeliatin Munchen. Karena ya namanya Munchen kan. Ya udahlah gitu doang. Ada bahkan maksud gue ketika pun gue tahu dia merosot penampilannya, ya udah. Ujungnya balik lagi gitu. Enggak, bukan juga sih, ya udah lu kan udah dominasi nih bertahun-tahun gitu ya. Penurunan wajar dong, tinggal rebuild lagi gitu. Enggak tahu tiba-tiba di bawah Flick dia rebuildnya itu dipercepat gitu loh. Wah, gue mes banget. Ya jadi kita kasih tahu lah sedikit ya yang gue ingat. Kita ingat aja, kalau kita nggak ingat jangan kita ngomongin benar dong. Ya Munchen itu di 2020 ini dapat gelar ke-8-nya secara berturut-turut berarti kan. Terus dapat Liga Champion, DFL Cup, terus Super Eropa sama World Cup. World Cup nggak ada. World Cup dapat nggak ada belum. Oh belum ya. Terus sama Lewandowski-nya pemain terbaik FIFA, terus kipernya terbaik FIFA. Pelatihnya enggak. Terus ya pelatihnya tapi kan tetap pelatih terbaik Eropa kan. Terus ya muncul kayak Alphonso Davies, pemain Amerika, pemain asal Kanada ya. Maksudnya itu anjir pemain Kanada dapat Liga Champion, bro. Kanada loh. Itu Kanada loh. Walaupun sebenarnya bagi gue dia memang bukan pemain Kanada sih. Iya, maksudnya Kanada gitu loh. Muncul terus sampai seorang Choupo-Moting aja kita bayar Munchen. Choupo-Moting aja juga gak masuk akal aja. Gue gak Munchen tuh gimana ya? Bahkan maksudnya di final pun lawan PSG kan orang banyak berharap PSG. Jujur bagi gue sendiri sebenarnya Bayern itu semacam oase bagi gue sebagai penggemar bola. Karena tidak ada klub yang level permainannya bisa mencapai seperti mereka. Bagi gue Liverpool pun, kalau sebenarnya lu nontonin Liverpool, walaupun mereka menang, tetap tidak seatraktif Bayern atau tidak se-powerful Bayern. Nah, terutama di level Eropa gitu. Kalau di level Premier League ya memang Liverpool memiliki kayak, ya lu sebelum bertanding pun lawan tuh udah jiper. Bayern punya itu bahkan sampai ke tingkat Eropa. Gitu. Lu ketika dia di final melawan PSG, itu pun orang tetap nganggapnya Bayern, ya apalagi dia habis kebantai Barca gitu. Betul. Sedangkan kalau kita ngeliat PSG ketika itu mungkin diharapkannya adalah Neymar. Ya memang sampai pada satu titik Neymar bisa diharapkan, kecuali terus tapi habis gol gue ngeliat dia lemah mentalnya, ternyata payah anjir. Udah kesel lah. Bayern enggak. Dan itu sangat menghibur buat gue pribadi. Ngelihat permainan mereka, pemain-pemainnya juga gitu loh, maksudnya perpaduan antara pemain muda dan pemain senior, Muller balik lagi ke line up segala macam, itu menurut gue amazing lah, cerita yang amazing. Dan titik baliknya sebenarnya lebih ketika mereka memenangnya dari klasiker. Lawan Dortmund. Itu bagi gue titik balik bahwa oh ya anjir Bayern ternyata jago banget. Benar-benar raja Eropa lah. Karena kan raja dunia belum, kan Super Cup World Cup itu belum kan. Itu tadi kalau dari klub itulah Van ya. Sekarang kita bahas pemain lah, sedikit gosip-gosip pemain. Apa yang paling menurut lo rame di 2020? Kalau gue sih udah pasti gosipnya Messi. Messi itu hampir menghancurkan tatanan dunia tuh anjing. Semua lo itu bahas Messi lo bro.
Itu Messi kalau pindah bisa lebih heboh daripada pandemi anjing. Iya, udah. Corona juga kalah sama Messi. Lupa itu. Iya. Ya, maksud gue, tapi gimana ya? Yang gue ini juga sebenarnya ketika Maradona meninggal. Mungkin nggak hanya Maradona sih. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa gue yakin nih Boca Juniors juara Copa Libertadores tahun ini. Amin. Gitu. Tapi Jadi balik lagi ke si Maradona ya. Gue itu nonton bola, gue nggak tahu gue udah ceritain ini apa belum ya di podcast. Gue itu nonton bola setelah eranya Maradona. Gitu. Ya jelas lah gue masih muda gitu kan. Tapi maksud gue ketika dulu gue awal-awal kenal bola, yang gue tahu cuma 2 nama. Maradona sama Pele. Benar. Semua orang pasti begitu kan. Iyalah. Dan setelah gue tahu bola, yang gue kenal dari Maradona apa? Antik-antiknya. Cerita gelapnya dia gitu. Dia pakai narkoba, dia bergaul dengan lingkaran-lingkaran yang tanda kutip kriminal gitu kan. Dan itu membuat sosok dia menjadi semakin apa ya? Aduh gue gak ketemu katanya, tapi semakin unik. Kurang lebih lah gitu. Jadi ke depannya nih, maksudnya buat anak gue gitu. Ya mungkin dia gak akan kenal Maradona, dia taunya mungkin Messi dan Ronaldo. Gitu. Karena top of mind-nya Messi dan Ronaldo. Tapi ketika dia tahu cerita Maradona, di Boni ada nih pemain yang jago juga gitu. Tapi terus narkobaan lah, ngapain lah segala macam. Udah gitu kan pasti ada cuplikan-cuplikannya ketika dia di Piala Dunia 2018. Yang dia di tribun emosi mukanya tuh nggak apa kelihatan banget lah. Argentina lawan apa ya waktu itu? Sampai semifinal sakit tapi sampai nafas anjir. Iya. Jadi cerita Maradona itu menurut gue dan kemudian baru gue ngeh bahwa Maradona tuh segede apa. Iya. Ketika dia meninggal karena semua benar-benar ngomongin dia, bahkan orang yang nggak tahu bola pun nggak ngikutin bola pasti tahu bahwa Maradona meninggal. Iya. Betul. Ada Messi, ada Maradona, terus ya gue sih nggak bisa lepas dari Lewandowski sih. Kalau dari kacamata fans bola jelas. Itu gue nggak bisa melepaskan nama Lewandowski dari momen terbaik di tahun 2020 karena menurut gue ya ada sejarah yang dicuri dari Lewandowski. Nah, ya, dicuri. Tinggal 1 doang Ballon d'Or, udah itu. Kalau udah Ballon d'Or udah nggak kelar. Dia dapat itu udah kelar itu. Itu benar-benar. Dan maksud gue selain Modric yang mematahkan dominasi Messi CR, tapi kan setelahnya kan dapat lagi, bro. Mereka bukan penyerang, dia bukan penyerang. Yeah. Orang selalu butuh sosok penyerang, karena bagaimanapun tujuan dari sepak bola adalah mencetak gol. Gitu. Dan Lewandowski ini dilihat bukan hanya tajam mencetak gol, tapi juga menjadi pembeda karena gol-golnya kerap kali krusial. Yeah, gol-gol yang memenangkan pertandingan gitu loh. Dan itu kan sosok yang selama dominasi Messi dan Ronaldo kita tidak melihat. Sebelumnya mungkin ya ada lah gitu, Kakak gitu kan, Shevchenko gitu. Tapi setelah era dominasi Messi dan Ronaldo kita tidak melihat ada pemain lain yang sanggup melakukan itu, mungkin kecuali Snyder lah tahun 2010 yang itu pun gak dikasih. Sedangkan Modric kan sebenarnya relatif lebih kepada karena dikasihani. Karena juara champion. Dia gak juara Piala Dunia loh. Iya. Tahunnya sama soalnya. Kalau mungkin dia dikasih setahun sebelumnya gitu, ya masih fair menurut gue. Tapi di tahun itu dia gak juara Piala Dunia. Ketika ada event segede Piala Dunia, harusnya pemain terbaiknya juga diambil dari tim yang juara. Iya. Gue ya melihatnya begitu. Maksud gue, lu kasih Varane lah. Prancis lah maksud itu pemain Prancis. Varane baru juara Liga Champions sama juara dunia. Betul. Kenapa lu kasihnya ke Modric gitu? Walaupun memang gue harus ngaku juga Modric jadi pembeda selama turnamen bagi Kroasia. Tapi ya penampilan Lewandowski itu biasanya nih kalau misalnya kita menyebutkan Messi atau Ronaldo itu selalu menimbulkan perdebatan gitu. Siapa yang terbaik? Tapi ketika Lewandowski mendapatkan gelar pemain terbaik di berbagai ajang, no debat, Van. Betul. No debat. Itu gue baru ngasih. Gue baru ngasih. Ya kan? Semua tuh bahkan tidak ada Ballon d'Or tuh jadi kayak orang-orang anjir nih Lewandowski nggak dapat Ballon d'Or tuh benar-benar ya tadi lo bilang itu salah satu yang dicuri dari dia gitu. Itu menurut gue sejarah yang dicuri. Udah bukannya penghargaan lagi, itu udah sejarah. Karena gue nggak begitu yakin di tahun depan dia bakal dapetin. Gue nggak ya pribadi gitu. Walaupun gue tetap yakin tahun ini dia nyetak gol banyak. Tapi menurut gue untuk dapat Ballon d'Or, bayarnya pun secara tim harus juara. Iyalah. Di level mungkin Liga Champions lagi gitu. Dan itu tadi ya benar-benar pantas lah. No debat itu loh yang nggak bisa gue
yang paling gue tekankan dari Lewandowski itu no debat, orang tuh semua setuju bahwa dia tuh pemain terbaik. Wajar karena 2020. Nyetak gol yang banyak. Maksud gue kan itu level golnya dia udah selevel Messi sama Ronaldo. Balik lagi gue harus ngingetin. Sebelum eranya Messi sama Ronaldo, gol yang kebanyak tuh cuma 20-an, maksimal 30 aja udah ajaib. Iya. Di eranya Messi sama Ronaldo udah 40, 50, 60. Dan keberhasilan Lewandowski musim lalu itu menurut gue ajaib. Ditambah lagi satu timnya juga istimewa meraih treble winner. Kalau misalnya di musim ini ada satu tim lain yang ternyata lebih bagus, yang bahkan meraih treble winner juga, gitu. Taruhlah, mungkin kita bisa ngebayang ya timnya. Antara mungkin Liverpool atau PSG ya mungkin masih bisa dikasih harapan lah. Karena mereka finalis tahun lalu kan. Dan skuadnya relatif masih sama, masih punya Neymar, masih punya Mbappe. Kalau mereka ini yang berhasil menjuarai treble atau dapat Liga Champion, bisa jadi Ballon d'Or ke salah satu pemain mereka. Kalau misalnya Liverpool juara Champion lagi, Salah jadi bintang gitu. Lewandowski mau nyetak gol sebanyak apapun nggak mungkin dapat Ballon d'Or. Iya. Pasti masuknya ke Salah. Itu loh yang menurut gue dicuri. Aduh, ternyata ya maksudnya yang kita pilih dari tadi itu benar-benar nggak tahu ya, mungkin yang lagi dengerin kita sepakat juga siapa yang kita bahas gitu. Sepakat nggak menurut lo yang kita denger? Gue sih menurut sepakat sih momen-momen yang kita bahas tadi. Bagi gue momen sih personal ya. Momen personal. Tapi secara umum harusnya ya pasti sepakat. Maksud gue lu boleh benci Liverpool gitu ya. Tapi nggak bisa menafikan mereka. Nggak bisa. Anjing itu tim hampir sebelum lawan Watford tuh kagak kalah-kalah gitu loh. Yeah. Bahkan cuman imbang sekali lawan MU. Sisanya menang semua, itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Walaupun mereka menangnya kadang-kadang menang jelek. Yeah. Tapi tetap luar biasa menang. Buktinya nggak bisa direplika di musim ini. Jadi menurut gue itu lu secara objektif harus mengapresiasi hal-hal seperti itu gitu. Dalam sejarah sepak bola ya, karena kita nggak tahu kapan lagi bisa ngeliat tim seperti itu. Mungkin tim lu, mungkin rival lu, atau mungkin tim kuda hitam kayak yang dilakukan Leicester waktu itu gitu loh. Keajaibannya ya. Mungkin tidak sama persis kasusnya, tapi keajaiban maksud gue. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan sepak bola terus berputar, terus berjalan, tidak stagnan. Nggak gitu-gitu, nggak cuman Messi Ronaldo, nggak cuman Barcelona dulu gitu, nggak cuma Real Madrid dulu. Dan ketika ada Messi Ronaldo gitu, itu menjadikan mereka berdua ini semakin diapresiasi. Iya, sebenarnya. Tapi satu sih Pan, terakhir 2020 ini munculnya Haaland itu aja. Oh itu juga sih. Munculnya Haaland. Tanpa gue jelasin, tanpa lo jelasin, mungkin orang-orang bakal ngerti juga kenapa gue mengungkapkan seorang Haaland gitu. Ya karena gimana kita bikin satu episode spesial buat dia. Iya, kita bahas tuh episode spesial buat seorang Haaland gitu. Dan memang pantas ya ketika dia dapat penghargaan yang buat bocah emas itulah. Iya. Jadi ya itulah Haaland. Ya semoga cepat sembuh terus cedera tuh 2021 ngegas lagi. Kayaknya cukup ya. Cukup. Buat teman-teman kalau punya pendapat tentang hal-hal yang terbaik di tahun 2020 ini, bolehlah komen-komen ya. Boleh, betul. Komen-komen. Terus jangan lupa ini sebentar lagi libur, nggak libur ya, tahun baru ya Pan ya. Tetap aja lah di rumah aja, jaga kesehatan karena masih ramai pandemi ini gitu kan. Di rumah aja. Terus ya udah di rumah aja nonton bola. Ya, karena dan yang liburan pun nggak apa-apa. Kita bukan yang larang liburan. Iya, tapi tetap jaga protokol kesehatannya. Tapi yang di rumah jangan sedih hati, karena buat lo yang suka nonton bola, nanti di tahun baru tuh ada bola juga nih. Betul. Premier League main, Bundesliga main, Liga-Liga udah mulai main lagi. Bahkan sekarang aja nih, kan masih Boxing Day nih, Premier League lo bisa nonton nanti sampai tengah pekan ini. Dan gue juga mau salam khusus buat mereka yang di tahun baru ini masih bekerja. Iya. Pasti ada. Gue gak tahu mungkin ini di sektor kesehatan atau di sektor apapun gitu ya. Setelah tahun yang relatif berat bagi kita semua, dan lu masih kerja di tahun baru tuh apresiasi setinggi-tingginya sih. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang masih bekerja nanti ketika tahun baru. Ini tahun baru buat kalian. Iya, buat kita semua sih. Iya, buat kita semua. Tapi ya, mudah-mudahan harapan barunya. Harapan barunya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 semua hal-hal buruk yang ada di tahun 2021 itu benar-benar berakhir. Betul. Dan kita bisa mengambil banyak pelajaran lah di tahun 2020 ini. Pun seandainya ternyata tidak sesuai ekspektasi,
Maksudnya tidak membaik sesuai ekspektasi gitu ya. Entah itu secara personal, entah secara global. Gue cuma pengen, bagi gue ya, yang patut diingat adalah bahwa tahun 2020 ini berat dan kita berhasil melaluinya loh. Iya, gue setuju itu. Itu menurut gue jadi modal yang patut untuk kita ingat aja sih lah. Sebagai pengingat aja bahwa kita pernah melalui hal berat dan nggak mungkin bahwa hal-hal berat berikutnya di depannya akan kita lalui juga. Iya, gue setuju itu. Oke teman-teman, jangan lupa nanti pertandingan Premier League bisa disaksikan di Mola TV, Bundesliga juga bisa, ada revisi juga. Dan jangan lupa nanti ada Garuda Select yang sudah mulai perjuangannya di Inggris sana. Kalian bisa saksikan perjalanan mereka di Mola TV. Nanti pertandingan ada pertandingan live-nya, ada seriesnya, ada konten-konten menarik dari apa aja sih yang mereka lakukan di sana gitu. Kalian bisa saksikan semuanya di Mola TV. Jangan lupa follow semua sosial media Super Soccer di Instagram, ada Facebook, Twitter, dan di TikTok juga ada. Jangan lupa juga follow semua media sosial di Mola TV, ada Mola Sport ya, ada Mola Kids, ada Mola Living, Mola itu. Pokoknya follow aja semua. Ya, kemarin aja interview siapa tuh, gue lupa lagi namanya, yang Godfather. Siapa? Aduh, gue lupa lagi. Udah. Ya itulah, pokoknya aku kenal lah. Terus jangan lupa juga nih follow sosial media kita berdua. Ada gua Rifki pakai Y, Herlanda 14 di Instagram. Sama aja sih di Twitter juga, tinggal search aja Rifki Herlanda. Kalau Evan cuma main Twitter. Evan cuma main Twitter itu Twitter Evan Simon ya? Bukan. Apa? EFF apa? E 3 kali PAN. Oke. E-nya 3. E-nya 3. Itu gua duluan. Harus selalu tahu sih, gua duluan yang E-nya 3 baru lu. Oke. Kalian bisa follow, kalau mau lah follow boleh kita berdua. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya itu di tahun 2021. Ya, thank you teman-teman. Thank you.